Hai semua, selamat datang di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas hewan-hewan penghasil listrik dan penggunaan listrik statis dalam teknologi. Hewan apa saja yang dapat menghasilkan listrik? Yang pertama adalah ikan belalai gajah. Ikan ini dilengkapi oleh organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektropleks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Hewan yang kedua adalah ikan pari listrik. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Hewan berikutnya adalah ikan hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 1,5 miliar volt. Wow, besar sekali ya. Lalu adalah Echidna yang memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga sebagai mangsanya. Berikutnya ada belut listrik. Belut listrik ini dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam lamanya. Lalu ada lele listrik. Lele listrik ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Teknologi apa saja yang menggunakan konsep listrik statis? Teknologi yang pertama adalah pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Biasanya ada pada pabrik-pabrik ya. Pengendap elektrostatis ini berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Teknologi yang kedua adalah pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik badan mobil dan diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Berikutnya ada mesin fotokopi. Komponen yang menerapkan konsep listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus pada mesin fotokopi. Lalu kelistrikan pada sel syaraf manusia. Coba kalian pukulkan sikut kalian ke meja. Dengan hati-hati ya. Kelistrikan pada sel syaraf manusia. Tubuh kita mengandung ion positif dan ion negatif. Ion penyebab muatan negatif di dalam tubuh adalah Cl-, sedangkan penyebab muatan positif adalah Ca2+ dan Na+. Contoh peristiwa fisiologi yang menggunakan gejala kelistrikan di dalam tubuh manusia adalah penghantaran impuls saraf. Saat neurotransmitter dilepaskan dari sel syaraf lain, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na masuk ke dalam sel syaraf. Saat muatan positif Na masuk ke dalam sel syaraf melewati membran sel, rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel syaraf. Lalu, saat rangsangan telah mencapai ujung sel syaraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel syaraf lain atau sel syaraf tujuan. Berikut adalah bagian-bagian sel syaraf manusia. Kalian juga bisa menyimak di buku paket halaman 181. Bagian A adalah bagian inti sel. Lalu yang kedua ada dendrit, yaitu penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Dendrit ini berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Badan sel yang mana sih? Badan sel adalah yang ini, yang bagian D. Badan sel. Badan sel ini di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Nih, inti sel dikelilingi sitoplasma. Lalu badan sel ini fungsinya meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Dari dendrit ke akson. Dari bagian B ke bagian C. Lalu ada akson. Akson adalah penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu selnya hanya memiliki satu akson. Jadi, setiap satu sel syaraf hanya memiliki satu akson. Fungsinya adalah
Fungsi akson ini meneruskan impuls dari badan sel ini ke sel syaraf yang lain atau sel otot. Dari badan sel ke sel syaraf yang lain. Berikutnya yang bagian E ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel syaraf. Nodus Ranvier ini adalah daerah akson yang terbuka yang tidak dikelilingi oleh selubung mielin. Selubung mielin itu apa sih? Nih, selubung mielin adalah selubung lemak yang berlapis-lapis dihasilkan oleh sel Schwann. Fungsi selubung mielin adalah mempercepat impuls syaraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Lalu berikutnya ada sinaps atau sambungan. Sambungan antar sel syaraf. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih.